Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muklis SAG MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Logika. Perkenalkan, nama saya Devi Pravitasari dengan teman saya Diana Zulfa dan Iis Evi Sofiati. Kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Islamic Center akan sedikit mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi tentang logika induktif dan kontribusi logika dalam bahasa Arab. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu logika induktif. Apa itu logika induktif? Logika induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan ini yang bersifat boleh jadi. Logika ini sering disebut juga logika material, yaitu berusaha menemukan prinsip-prinsip penalaran yang bergantung kesesuaiannya dan kenyataan. Oleh karena itu, kesimpulannya hanyalah kebolehjadian. Dalam arti selama kesimpulan itu tidak ada bukti yang menyangkalnya, maka kesimpulan itu benar dan tidak dapat dikatakan pasti. Prosesnya disebut induksi, yaitu proses penalaran dari khusus ke umum untuk membuat kesimpulan. Bentuk-bentuk logika induktif. Yang pertama, generalisasi, yang kedua, hubungan kausal, dan yang terakhir, analogi. Yang pertama adalah generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Generalisasi merupakan pernyataan yang mengandung karakter untuk seluruh atau kebanyakan objek yang diselidiki. Generalisasi termasuk penalaran induktif yang memiliki kebenaran probabilitas berdasarkan informasi dari beberapa objek. Hukum yang dihasilkan dari penalaran secara generalisasi maupun seluruh penalaran induktif tidak pernah mencapai kebenaran pasti, tetapi hanya sebatas kebenaran kemungkinan besar atau probabilitas. Bentuk logika induktif yang kedua adalah kausalitas atau hubungan kausal. Penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal atau kausalitas merupakan prinsip sebab akibat yang sudah pasti antara segala kejadian, serta bahwa setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan, serta kekhususan eksistensinya dari sesuatu atau berbagai hal lainnya yang mendahulunya, merupakan hal-hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sanggahan. Ada beberapa macam hubungan kausal. Yang pertama, sebab akibat. Contohnya, penebangan liar di hutan mengakibatkan tanah longsor. 2. Akibat sebab. Contoh, Andre juara kelas disebabkan dia rajin belajar dengan baik. 3. Akibat. Contoh, Tony melihat kecelakaan di jalan raya sehingga Tony beranggapan adanya korban kecelakaan. John Stuart Mill adalah seorang filsuf dan sejarawan yang berasal dari London, Inggris. Menurut John Stuart Mill, setiap fenomena merupakan akibat dari suatu sebab yang tersembunyi. Induksi adalah penalaran atau penelitian untuk menemukan sebab-sebab yang tersembunyi itu. Selanjutnya, Mill menyusun 5 metode penalaran dan penelitian induktif, yaitu 1. Metode persesuaian, 2. Metode perbedaan, 3. Metode gabungan persesuaian dan perbedaan, 4. Metode residu, 5. Metode variasi kesamaan. 1. Metode persesuaian adalah metode yang apabila dalam beberapa peristiwa ditemukan suatu keadaan yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa itu merupakan sebab atau akibat dari peristiwa tersebut. 2. Metode perbedaan adalah jika suatu hal terjadi, kemudian suatu hal lain terjadi dengan keadaan atau kondisi yang sama, tapi hal yang terjadi berbeda. 3. Metode gabungan persesuaian dan perbedaan adalah dengan mencari perbedaan dan persamaan dalam suatu peristiwa atau kasus. 4. Metode residu adalah metode dengan cara menghilangkan bagian yang lewat. 5. Metode variasi kesamaan, yaitu metode dengan melihat perubahan yang disebabkan karena akibat dari fenomena atau perlakuan.
Untuk logika induktif yang ketiga adalah analogi. Analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Ada beberapa jenis analogi, yaitu analogi induktif dan analogi deklaratif. Analogi induktif yaitu analogi yang disusun berdasarkan persamaan yang ada pada dua fenomena. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Analogi induktif merupakan suatu metode yang sangat bermanfaat untuk membuat suatu kesimpulan yang dapat diterima berdasarkan pada persamaan yang terbukti terdapat pada dua barang khusus yang diperbandingkan. Analogi deklaratif. Analogi deklaratif merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Cara ini sangat bermanfaat karena ide-ide baru menjadi dikenal atau dapat diterima apabila dihubungkan dengan hal-hal yang sudah kita ketahui atau kita percayai. Oke, kita masuk untuk materi yang kedua, yaitu kontribusi logika dalam pendidikan bahasa Arab. Pengertian pendidikan bahasa Arab sendiri adalah bahasa Arab adalah bahasa agama Islam dan bahasa Al-Quran. Seseorang tidak akan dapat memahami kitab dan sunnah dengan pemahaman yang benar dan selamat, kecuali dengan bahasa Arab. Menyepelekan dan mengabaikan bahasa Arab akan mengakibatkan lemah dalam memahami agama serta jahil atau bodoh terhadap permasalahan agama. Allah telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran karena bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik yang pernah ada sebagai firman Allah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang utuh, mendalam, dan komprehensif tentang strategi pembelajaran beserta cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengannya. Selain itu, dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan mutu tenaga pendidik yang salah satunya dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam penguasaan terhadap strategi pembelajaran. Kita masuk yang selanjutnya, yaitu logika sebagai dasar pengembangan ilmu pendidikan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya yang bersumber pada pengetahuan yang didapatkan melalui kegiatan, merasa, atau berpikir. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir. Oleh karena itu, tidaklah layak jika kebenaran itu diklaim sebagai salah satu golongan. Berikut adalah teori yang digunakan untuk menguji atau membuktikan kebenaran ilmiah. Yang pertama adalah teori koherensi. Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan koheren dengan proposisi-proposisi lain yang benar atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Teori koherensi menggunakan alur berpikir deduktif. Teori koherensi atau konsistensi ini berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealisme. Kaum idealis berpegang kebenaran itu tergantung pada orang yang menentukan sendiri kebenaran pengetahuannya tanpa memandang keadaan real peristiwa-peristiwa. Manusia adalah ukuran segala-galanya. Dengan cara demikianlah interpretasi tentang kebenaran telah dirumuskan kaum idealisme. Yang kedua ada teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Teori korespondensi menggunakan alur induktif. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terhadap suatu fakta yang sesuai dengan pernyataan apa adanya. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme.
Realisme epistemologis berpandangan bahwa terhadap realitas yang independen, tidak tergantung, yang terlepas dari pemikiran dan kita tidak dapat mengubahnya. Bila kita mengalaminya atau memahaminya, itulah sebabnya realisme epistemologis kadang-kala disebut objektivisme. Untuk yang ketiga ada teori pragmatisme. Teori pragmatis memandang bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis, atau dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat akhir abad ke-19 yang menekankan pentingnya akal budi rasio sebagai sarana pemecahan masalah, problem solving, dalam kehidupan manusia baik masalah yang bersifat teoritis maupun praktis. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi